Mari kita siap untuk diajar oleh firman Tuhan. Yang siap diajar sama-sama katakan amin. Oke, mari sama-sama kita lihat Amsal pasal yang ke-10, Amsal pasal yang ke-10, ayat yang ke-22, Amsal pasal 10, ayat yang ke-22, ayat terkenal. Saya tahu kita sudah hafal, tapi mari sama-sama kita baca bersama-sama. Amsal pasal 10, ayat yang ke-22, Amsal pasal 10, ayat yang ke-22. Yang sudah siap bisa berkatakan amin sekali lagi. Baik, saya tunggu masih 5 orang yang bilang amin. Saya tunggu yang lain. Yang sudah siap katakan amin. Oke. Sama-sama 1, 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi sama-sama sekali lagi kita baca 1, 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Dia berkata berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Ketika Alkitab berkata berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, tolong difahami satu hal, berkat Tuhan tidak pernah sama dengan kekayaan. Kekayaan adalah hasil dari keberadaan berkat Tuhan dalam hidup seseorang. Makanya dia berkata berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Berarti berkat Tuhan tidak sama dengan kekayaan. Kekayaan adalah hasil dari keberadaan berkat Tuhan dalam hidup seseorang. Saya beri contoh. Pak Doni makan banyak, makanya Pak Doni tambah gemuk. Berarti makan banyak, makanan tidak sama dengan gemuk. Setuju? Setuju? Saya gemuk gara-gara hasil dari makan banyak. Tetapi makanan tidak pernah sama dengan gemuk. Gemuk adalah hasil dari keberadaan makanan dalam hidup saya, dalam kondisi yang banyak. Sama, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Berarti berkat Tuhan tidak sama dengan kekayaan. Kekayaan justru adalah hasil dari keberadaan berkat Tuhan dalam hidup seseorang. Kalau Anda bingung, taruh tangan di atas kepala, bilang Tuhan tolong Pak Doni hari ini yang khotbah. Otak saya tolong agak encer. Ulangan pasal 8, Ulangan pasal 8. Anda lihat seringkali, ya saya setuju. Kekayaan bicara tentang segala sesuatu yang baik. Segala sesuatu yang baik adalah hasil dari keberadaan berkat Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Ulangan pasal 8 ayat 18. Ulangan pasal 8 ayat 18. Dia berkata begini, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu apa? Kekuatan untuk memperoleh. Saya tanya sama Anda, menurut Ulangan 8 ayat 18, Tuhan beri apa pada kita? Kekuatan atau kekayaan? Dia berikan kepada kita kekuatan. Kekuatan itulah yang kemudian ketika kita pergunakan bisa kita pakai untuk memperoleh kekayaan. Makanya berkat Tuhan tidak pernah meniadakan usaha dalam hidup seseorang. 2 orang yang bilang ya, yang lain ampunilah mereka. Saya ajar sama Anda dan saya sudah ajar. Dia berkata, firman Tuhan berkata, barang siapa tidak bekerja sebaiknya dia tidak makan. Setuju? Artinya pekerjaan menjadi saluran utama Tuhan untuk memberkati Anda dan saya. Makanya dia bilang kalau kamu tidak bekerja sebaiknya kamu tidak makan. Kenapa? Sebab Tuhan kalau mau memberkati kita secara konstan, dia memberkati kita lewat pekerjaan kita. Sekali lagi sama-sama dalam pekerjaan saya adalah saluran utama Tuhan untuk memberkati saya. Tuhan bisa memberkati kita lewat belas kasihan, pemberian orang lain kepada kita. Setuju? Tuhan juga bisa memberkati kita lewat keberuntungan dalam hidup kita. Setuju. Tapi kalau Tuhan mau memberkati kita secara terus-menerus, maka dia memberkati kita lewat satu saluran yang bernama pekerjaan. Sebab kalau Anda hanya mengandalkan belas kasihan pemberian orang lain terhadap hidup Anda, maka seumur hidup Anda akan jadi pengemis. Amin. Kalau Anda mengandalkan keberuntungan dalam hidup Anda, seumur hidup Anda supaya Anda bisa diberkati, maka Anda akan jadi penjudi. Tapi Tuhan suruh kita bekerja, sebab pekerjaan adalah saluran utama Tuhan untuk memberkati hidup Anda dan saya. Dan lewat berkat Tuhan dalam hidup Anda dan saya, kita bisa memperoleh kekayaan segala sesuatu yang baik yang dia mau taruh dalam hidup Anda dan saya. Jadi berkat tidak pernah sama dengan kekayaan, setuju saya. Sebab dia tidak pernah berkata berkat Tuhanlah yang, berkat Tuhan itulah kekayaan. No, dia bilang berkat Tuhanlah yang menjadikan engkau kaya. Dia tidak pernah berkata Tuhan memberi kekayaan. Dia berkata Tuhan memberi kekuatan
untuk memperoleh kekayaan. Itu sebabnya dalam kerajaan sorga tidak ada pemalas. Dalam kerajaan sorga yang ada adalah hamba-hamba yang bekerja. Bilang sama sebelah, jangan jadi malas. Bilang sama sebelah, harus bekerja. Semua umat Tuhan harus bekerja. Pelayanan adalah respon terhadap pertobatan kehidupan kita. Orang yang bertobat adalah orang yang mau melayani. Orang yang bertobat adalah orang yang bekerja di ladang Tuhan. Anda harus bekerja. Oleh sebab itu berkat Tuhan itu kekuatan, saluran di mana Anda dan saya bisa memperoleh kekayaan. Tapi saluran. Nah, hari ini saya mau bicara sesuatu. Ada beberapa saluran yang Tuhan mau pakai dalam hidup kita. Dan saya suka dengan kata prinsip, sama-sama bilang prinsip. Nah, arti kata prinsip sebenarnya, arti kata prinsip adalah first in line. Yang pertama dalam sebuah urutan. Arti kata principle, prinsip berarti the first in line. Kata principle, prinsip berasal dari kata prince. Kalau bahasa Inggris principle, prinsip berasal dari kata prince. Bagi Anda yang mengerti bahasa Inggris, kata prince berarti pangeran. Apa hubungannya prinsip dengan pangeran? Itu yang seringkali kita tidak mengerti. Anda lihat ketika seorang raja meninggal, maka untuk mencari penerus sang raja tidak perlu repot-repot cari anak tetangga sebelah, tidak perlu. Ketika seorang raja meninggal, Anda tidak perlu repot-repot cari siapa menteri yang paling berkompeten, tidak perlu. Ketika seorang raja meninggal, selama dia masih punya prince and princess, selama dia masih punya anak laki-laki dan anak perempuan, selama dia masih punya pangeran dan putri, maka Anda cuma cukup mencari pengganti sang raja kepada para pangeran, prince. Kenapa? Sebab mereka lah first in line, yang pertama dalam sebuah urutan. Alkitab itu bukan hanya memuat janji, sama-sama bilang janji. Alkitab bukan hanya memuat sebuah nubuatan, sama-sama bilang nubuatan. Tapi Alkitab juga bicara tentang prinsip, sama-sama bilang prinsip. Ada 3 bentuk firman Tuhan yang Anda harus raih dalam Alkitab setiap kali Anda baca. Nomor 1, Anda harus temukan janjinya, sama-sama bilang janji. Itu bicara tentang masa depan Anda dan saya, apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Nomor 2, dia bicara soal nubuatan, sama-sama bilang nubuatan. Itu bicara tentang apa yang Tuhan mau untuk Anda dan saya kerjakan. Janji bicara tentang apa yang dia mau beri bagi Anda dan saya. Nubuatan bicara tentang apa yang dia mau kita lakukan bagi dia. Tetapi nomor 3, prinsip, nomor sama-sama bilang prinsip. Prinsip adalah apa yang dia mau untuk kita hidup di dalam. Prinsip bicara tentang kehidupan. Prinsip bicara tentang gaya hidup. Orang harus punya prinsip dalam hidup ini. Yang setuju katakan amin. Kalau Anda tidak punya prinsip, Anda benar-benar tidak mengerti arti kehidupan. Prinsip. Jadi ada 3 bentuk firman yang harus Anda tangkap. Nomor 1 apa? Janji. Apa yang dia mau beri bagi kita. Nomor 2 apa? Nubuatan. Apa yang dia mau untuk kita kerjakan. Nomor 3, prinsip, sama-sama bilang prinsip. Dia mau bagaimana kita hidup. Jadi ada 3 hal yang harus kita temukan. Prinsip is the first in line. Hal pertama yang harus Anda lakukan. Makanya Matius 6:33 berkata, carilah, sama-sama bilang carilah apa? Carilah apa? Dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah. Kata dahulu berarti prinsip. Bagaimana caranya supaya saya berhasil dalam bisnis saya? Menurut kriteria firman Tuhan sederhana. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu prinsip. Itu nomor 1. Tidak boleh dilewati. Nomor 2, Anda mau kerja keras. Nomor 3, Anda harus pintar. Nomor 4, Anda harus punya hikmat. Nomor 5, Anda harus punya koneksi, terserah. Tapi nomor 1, kalau Anda mau lihat keberhasilan dalam hidup ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bagaimana supaya saya punya keluarga yang sakinah, mawaddah dan barokah? Nomor 2 harus punya komunikasi. Nomor 3 harus punya rasa, harus pergi healing sama-sama dengan. Tapi nomor 1, terserah Anda mau nomor 2, Anda mau taruh nomor 3 apa, terserah Anda mau taruh nomor 4 apa. Tapi nomor 1, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bagaimana cara mendidik anak yang baik? Nomor 1, Anda bilang, oh saya harus mengerti perasaan anak. Oh saya harus banyak bicara dengan anak. Terserah, itu boleh nomor 2, itu bisa nomor 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi nomor 1, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Itu saja. That's prinsip. Anda mau berhasil, Anda mau lihat kekayaan sesuatu yang baik dalam hidup Anda harus hidup pada sebuah prinsip. Sama-sama bilang prinsip. Nah, prinsip nomor 1 yang saya mau bagikan bagi Anda adalah Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Ini prinsip, saya tahu Bapak Gembala Anda senang dengan Galatia 6 ayat 7. Sama-sama, 1, 2, 3. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang. Amin. Anda harus mengerti prinsip tabur tuai. Anda hanya bisa menerima apa yang Anda tabur. Anda hanya bisa menikmati apa yang Anda tabur. Kalau Anda mau long lasting ke depan, Anda harus belajar menabur hari ini. Sebab Anda akan hidup dengan apa yang Anda tabur. Kalau sudah bicara tabur, semua pada diam. Hidup hari ini adalah hasil dari tindakan hari kemarin. Dan tindakan hari ini akan menentukan kehidupan kita hari besok. Apa yang Anda tabur kemarin berarti Anda tuai hari ini. Apa yang Anda tabur hari ini Anda tuai besok. Kalau Anda tabur yang baik, Anda pasti akan menuai yang baik. Mungkin ada masalah, ya. Tetapi kalau Anda tabur yang baik, Tuhan tidak pernah ingkar dengan prinsipnya. Anda pasti satu kali akan menuai yang baik. Anda tabur yang jahat, Anda akan tuai yang jahat. Anda pikir hari ini Anda kaya, Anda sukses, Anda berhasil. Terserah. Tapi satu kali nanti Anda akan lihat, tetap akan menuai apa yang Anda tabur. Yosua pasal 5 ayat 12. Yosua pasal 5 ayat 12. Kita tahu selama 40 tahun orang Israel hidup dari mana yang turun dari sorga. Selama 40 tahun. Kapan mana itu berhenti? Alkitab berkata, Yosua 5 ayat 12, Alkitab berkata bahwa mereka satu kali sampai di tanah Kanaan. Ketika mereka sampai tanah Kanaan, mereka dari Mesir, daerah selatan. Dan kalau Anda naik dari Mesir ke Israel, daerah selatan, maka Anda akan sampai di daerah selatan pertama yang punya tanah yang cukup subur, yaitu daerah Yeriko. Bentangan Yeriko. Makanya kalau Anda naik dari daerah selatan, Anda ketemu Laut Mati Anda terus, Anda akan sampai Laut Mati. Kalau Anda pernah pergi ke sana, maka Anda akan lihat itu penuh dengan bukit, lembah, batu karang yang sangat kering. Makanya disebut Laut Mati di situ. Tetapi kalau Anda terus ke arah utara, Anda akan sampai pada bentangan daerah rendah pertama yang punya rumput-rumput hijau, yaitu daerah Yeriko. Di situ terkenal dengan pohon palmnya. Jadi Anda lihat, Anda sampai di kota Yeriko, dan ketika sampai di kota Yeriko, mereka mulai menabur dan menuai. Yang paling luar biasa ketika mereka menabur, Tuhan memberkati mereka begitu luar biasa. Tahun itu juga mereka menuai. Dan waktu mereka menuai di hari Paskah, itu luar biasa. Siapa percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengendalikan waktu? Siapa yang bisa atur demikian rupa? Kamu tabur, kamu tuai persis di hari Paskah. Ketika kamu akan makan Paskah, mereka tuai, mereka giling gandum, dan mereka hasilkan tepung pertama. Dan mereka buat roti dari tepung dari tanah Kanaan pertama. Di malam mereka makan itu roti Paskah. Besok pagi yang mana biasanya turun, hari itu berhenti untuk turun. Ini yang saya percaya. Tuhan adalah Tuhan pembuat mujizat. Saya setuju. Dia buat mujizat instan. Tetapi dia tidak pernah maksudkan Anda hidup hanya dari mujizat instan terus. Kalau Anda selalu mengharapkan mujizat instan terus sepanjang umur hidup Anda, itu artinya Anda belum sampai di tanah perjanjian. Itu artinya Anda masih di padang gurun. Tuhan ketika mereka sampai di tanah perjanjian, mereka tabur, God bless, berkati apa yang mereka tabur. Di tahun yang sama mereka tabur, mereka tuai, dan waktu mereka makan, Tuhan berkata, ini yang aku mau. Kamu makan bukan dari hasil mujizat instan, kamu makan dari hasil pekerjaanmu. Kalau begitu gak ada mujizat Tuhan dong? Ada, tapi kali ini mujizat Tuhan bukan dari roti turun dari sorga. Mujizat Tuhannya adalah dia berkati apapun yang engkau kerjakan. Saya percaya Tuhan buat mujizat instan, saya percaya. Tapi kalau Anda terus bergantung pada mujizat instan, hari lepas hari, itu tandanya Anda masih di padang gurun.
Kalau Anda ada di tanah perjanjian, apapun yang engkau kerjakan, Tuhan berkati. Dan bagi saya, suka mana Pak? Mana turun terus? Pemalas itu namanya. Tapi ketika Anda bekerja, Allah memberkati. Berarti Anda ada di tanah perjanjian. Saya berdoa teman-teman yang ada di keluarga Allah Blessing, hidup in the promised land. Tidak hidup di padang gurun. Yang masih hidup di padang gurun, saya berdoa cepat-cepat keluar. Yang masih banyak bergumul lembah kekelaman maut, saya berdoa cepat-cepat keluar. Betul, dalam lembah kekelaman maut Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Betul. Tapi kalau Anda keluar, kebaikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti engkau seumur hidupmu. Tanya sama sebelah, masih di padang gurun atau sudah di tanah perjanjian? Amsal 4 ayat 7. Yang kedua, saya mau Anda mengerti tentang the principle of wisdom. Saya mau Anda mengerti bukan hanya tentang prinsip daripada tabur tuai, tapi saya mau Anda mengerti prinsip daripada hikmat. Sebab hikmat membuat orang menerima kekayaan. Amsal pasal 4 ayat 7. Satu kali Salomo ditanya Tuhan, mau kekayaan atau kemuliaan? Salomo berkata, aku tidak mau kekayaan, aku tidak mau kemuliaan. Berikan aku hati yang punya hikmat. Hati yang menimbang segala perkara. Dan Tuhan berkata, karena kamu meminta itu, maka aku akan memberikan kepadamu kekayaan dan kemuliaan. Hikmat give you the riches. Hikmat. Nah mari Amsal pasal 4 ayat 7. Amsal pasal 4 ayat 7. Saya akan kembali sebentar. Amsal 4 ayat 7. Siap? Sama-sama. 1, 2, 3. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Pasangan dari hikmat adalah pengertian. Tapi perhatikan baik-baik, dia berkata permulaan ayat ini kalau Anda baca, Anda sulit mengerti. Permulaan hikmat ialah peroleh hikmat. Ya betul sih Pak. Tetapi kalau Anda lihat King James Version, tolong bantu saya King James Version. Dia berkata begini, dia berkata wisdom is principal thing. Tadi saya berkata principle artinya apa? The first in line, yang pertama dalam sebuah urutan. Principle berarti yang pertama, sama-sama bilang yang pertama. Sama-sama bilang yang terutama, sama-sama bilang yang terdahulu, sama-sama bilang yang terpenting. Itulah arti prinsip. Prinsip berarti yang pertama, yang terutama, yang terdahulu, yang terpenting. Itulah arti hikmat. Dia berkata, wisdom is the principal thing. Hikmat adalah hal-hal yang utama. Jadi hikmat tidak berurusan dengan hal-hal yang remeh-temeh, tidak. Dia berurusan dengan hal yang utama. Nah oleh sebab itu Pengkhotbah 10 ayat 10 berkata, Pengkhotbah 10 ayat 10 berkata begini, Pengkhotbah pasal 10 ayat 10. Dia berkata, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Kemudian dia berkata sama-sama yang terakhir, sama-sama bilang prinsip. Sebab prinsip selalu bicara yang penting. Prinsip tidak pernah bicara yang secondary. Dia selalu bicara yang primary. Dia tidak bicara nomor 2, nomor 3, nomor 4. Dia bicara nomor 1 selalu. Pokoknya prinsip, kalau hikmat adalah pokoknya. Itu sudah itu, nomor 1. Anda boleh buat yang lain, tapi nomor 1 yang Anda tidak boleh lupa adalah hikmat. Dia berkata, tapi yang terpenting untuk berhasil adalah apa? Yang terpenting untuk berhasil bukan doa. Yang terpenting untuk berhasil bukan puasa. Pendeta sesat. Doa dan puasa saat teduh penyembahan ibadah adalah membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Bukan untuk keberhasilan. Kalau Anda mau berhasil, Anda perlu hikmat. Dari mana hikmat berasal? Ya Anda harus baca Alkitab. Anda harus mengerti Tuhan. Tetapi Anda berdoa bukan untuk berhasil. Anda berpuasa bukan untuk berhasil. Anda berdoa dan berpuasa supaya kita punya koneksi membangun hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Tapi kalau Anda mau berhasil, Anda perlu wisdom, hikmat. Taruh tangan di kepala sambil bilang, saya butuh hikmat.
Amin, amin. Nah sekarang saya bawa Anda. Yakobus pasal 3 ayat 15 sampai 17. Saya ajar pelan-pelan. Sebentar saja, sebentar itu. Setelah itu saya selesai. Yakobus 3 ayat 15 sampai 17. Setelah itu saya selesai. Kalau pendeta bilang sebentar lagi selesai, semua jemaat dalam hati berkata, haleluya. Tapi tolong dalam hati, tolong jangan di mulut. Sebab kalau Anda bilang di mulut, saya yang jadi... Itu melemahkan iman saya. Yakobus 3 ayat 15. Itu apa? Tidak tahu. Nanti sebentar kita akan cari tahu. Tapi dia berkata itu, sebab kita mulai dari ayat 15. Kita tidak mulai dari ayat 1. Tapi mari dia berkata itu apa? Itu nanti kita cari tahu. Dia berkata itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Tetapi kalau bukan dari atas berarti dari mana? Dari bawah. Dari bawah itu apa? Dari dunia, nafsu manusia, dan dari setan-setan. Nah sekarang lihat ayat 16. Apa yang disebut itu? Itu ayat 16 berkata, sebab di mana ada iri hati dan, sama-sama bilang itu. Nah itulah itu. Jadi waktu ayat 15 berkata, itu mana? Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Anda lihat ayat 14, Anda akan temukan pasangan yang sama, iri hati dan mementingkan diri sendiri. Iri hati dan mementingkan diri sendiri adalah pasangan suami istri. Tidak bisa dipisahkan. Orang yang iri adalah orang yang egois pasti iri. Apa itu? Itu pada ayat 15. Iri hati dan mementingkan diri sendiri. Dan Alkitab berkata, Yakobus berkata, berarti iri hati dan mementingkan diri sendiri adalah hikmat. Ayat 15. Itu hikmat. Hanya bukan dari atas, tapi dari bawah. Makanya orang yang iri hati tidak pernah merasa salah untuk iri hati. Sebab dia merasa benar, sebab itu hikmat. Orang yang egois selalu tidak pernah merasa salah kalau dia egois. Sebab itu hikmat yang paling susah untuk memperbaiki orang yang tidak pernah merasa salah. Bilang sama sebelah, kalau sudah salah jangan sok benar. Kita pendeta ini bilangin susah, soalnya susah benar. Sudah, tapi firman Tuhan, itu kan Bapa. Susah. Kebenaran adalah sesuatu yang bisa diterapkan pada semua orang untuk segala zaman, pada segala keadaan. Kalau pengampunan adalah kebenaran, maka tidak peduli apapun yang Anda alami, siapapun yang menyakiti Anda, apapun kondisi Anda tetap harus mengampuni. Kalau memberi adalah kebenaran, maka tidak peduli apapun keadaan Anda, apapun situasi kondisi Anda harus belajar untuk memberi. Sebab kebenaran terlaksana pada semua orang. Itu benar buat Pak Yohanes Gunawan, itu benar buat saya, itu benar buat Anda, itu benar buat Abraham, itu benar untuk generasi 1000 tahun ke depan. Sebab kebenaran adalah sesuatu yang tidak akan pernah berubah. Itu benar untuk semua orang, pada semua keadaan, pada semua kondisi, pada semua situasi, pada semua waktu. Makanya jangan kasih, kita pendeta ini susah kalau sudah bilangin, sudahlah Bu ampuni. Enak aja Pak, Papa enak ngerti suami saya Pak, kalau suami orang lain boleh Pak, suami saya beda Pak. Itu bukan kebenaran, namanya kasus. Kasus tidak terjadi pada semua orang. Kalau kebenaran harus terjadi pada semua orang. Dia berkata, iri hati dan mementingkan adalah wisdom, hikmat. Nah ini yang saya mau tanya. Kalau begitu kembali ke ayat 16 tadi. Kalau begitu pertanyaan saya, di mana iri hati itu berada? Di otak apa di hati? Di hati. Gak ada iri otak kan? Adanya iri hati. Kalau iri hati ada di hati, egois juga ada di hati, berarti hikmat ada di mana? Hati. Hikmat tidak ada di otak. Yang ada di otak kecerdasan, yang ada di otak pengetahuan, yang ada di otak kepintaran. Hikmat tidak ada di otak, hikmat ada di hati. Makanya pengetahuan harus dipelajari. Tapi hikmat dia bilang minta.
Mintalah hikmat kepada Dia yang akan memberi tanpa berbantah-bantah. Hikmat itu minta, sebab itu ada di hati. Yang bisa menciptakan hati yang baru hanyalah Dia. Minta. Makanya Tuhan Yesus berkata, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kecerdikan bukan berarti menghilangkan ketulusan. Jadi cerdik bukan berarti saya kehilangan ketulusan. Menjadi tulus bukan berarti saya juga tidak harus jadi cerdik. Anda harus cerdik, tapi di waktu yang sama Anda harus tulus. Sebab kecerdikan tanpa ketulusan namanya licik. Ketulusan tanpa kecerdikan namanya bodoh. Kecerdikan harus berjalan dengan ketulusan, sebab tulus plus cerdik namanya bijaksana. Sama-sama bilang, cerdik tanpa tulus, licik. Tulus tanpa cerdik, bodoh. Kecerdikan tambah ketulusan, sama-sama bilang bijaksana. Bilang sama sebelah, jangan licik. Bilang sama sebelah, jangan bodoh. Bilang sama sebelah, jadilah bijaksana. Itu hati. Nah, saya kasih Anda, saya kasih terakhir sudah. Benar-benar terakhir. 1 Raja-Raja pasal 3. 1 Raja-Raja 3 ayat 12 sampai 13. 1 Raja-Raja 3 ayat 12 sampai 13. 1 Raja-Raja 3. Tadi Salomo ditanya, mau apa? Kekayaan atau kemuliaan? Dia bilang, aku minta hati yang menimbang segala perkara. Tuhan berkata ayat 12, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu. Di mana hikmat? Hati. Hati yang penuh hikmat. Dan lihat temannya muncul. Dan apa? Pengertian. Dia bilang hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Ayat 13. Ayat 13 sama-sama 1, 2, 3. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, maupun kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kamu minta hikmat, I give you kekayaan. Sebab hikmat adalah kekuatan. Berkat itu ada pada hikmat, bukan pada kekayaan. Berkat itu ada pada hikmat. Kalau kamu bisa mempergunakan hikmat, maka kamu akan mendapat kekayaan dan kemuliaan. Nomor 1, jadilah orang berhikmat, bukan jadi orang kaya. Sebab kalau kamu punya hikmat, kamu punya kekayaan. Tapi kalau cuma kaya, belum tentu kamu punya hikmat. Sebab banyak orang kaya tidak tulus. Bukan tulus tapi bulus. Walaupun cuma beda 1 huruf, tapi bedanya jauh. Apa teman hikmat tadi? Pengertian. Bagaimana saya supaya bisa dapat hikmat? Belajar mengerti. Bagaimana saya belajar mengerti? Gampang. Saya suka bahasa Inggris, understanding. Pengertian understanding. Artinya untuk mengerti orang sederhana, stand under. Anda mau ngerti suami Anda? Jangan tempatkan diri Anda lebih tinggi dari suami. Anda tidak akan pernah mengerti. Mau mengerti suami Anda? Tempatkan diri Anda lebih bawah daripada suami Anda. Sehingga Anda bicara sama dia bukan ngomong kasih perintah, Anda bicara sama dia untuk mendengar. Orang yang cuma ngomong gak pernah mendengar, itu egois. Minta didengar tapi tidak mau mendengar. Minta dimengerti tapi tidak mau mengerti. Mau mengerti istri Anda gampang. Belajar menempatkan diri Anda di bawah dia. Mendengar. Stand under. Istri saya sih rendah-rendahin terus. Ya justru karena Anda direndah-rendahin terus, makanya Anda tidak mau merendah. Mulut Anda bilang, ya mami, ya mami. Tapi hati Anda tidak mau merendah. Anda mau hikmat, hati ini loh. Bukan soal otak, hati. Mau ngerti anak-anak Anda, tempatkan diri Anda lebih bawah daripada anak-anak Anda. Stand under. Anak Anda dulu belajar, anak Anda belajar sambil jalan, sambil dengar musik. Anda bilang, belajar kok model begitu. Papa dulu waktu belajar, enggak pernah ada suara sama sekali.
Iya, Anda belajar caranya tidak boleh ada suara. Tapi anakmu belajar belum tentu sama seperti Anda. Buktinya dia bisa hafal lebih baik waktu keadaannya begitu. Turunkan diri Anda ke bawah. Untuk understanding ada butuh kerendahan hati. Mau ngerti Tuhan? Jangan cuma minta-minta terus sama Tuhan. Tuhan berkati saya, Tuhan berkati pembantu saya, Tuhan berkati istri saya, Tuhan berkati anak-anak saya, Tuhan berkati mobil saya, Tuhan berkati rumah saya, Tuhan berkati pembantu saya, Tuhan berkati tukang sopir saya, Tuhan berkati tukang kebun saya, Tuhan berkati anjing saya, Tuhan berkati kucing saya, Tuhan berkati nyamuk saya. Semua Tuhan, 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 Tuhan. Anda minta, but you never listen. Anda tidak pernah dengar. Gimana bisa mengerti Tuhan? Anda minta Tuhan mengerti. Tapi kalau Anda mau mengerti Tuhan, Anda tidak minta, Anda mendengar. Stand under. Kalau firman Tuhan bicara, tempatkan diri di bawah. Pendeta baru bilang ngampuni langsung dalam hati, itu kan pendeta. Pendeta lagi bicara soal memberi, tiba-tiba, mulai lagi, mata duitannya keluar. Kalau Anda dengar firman, tidak peduli apapun motivasi sang pendeta, tapi kalau itu Anda tahu firman, belajar menerima. Tuhan Yesus bilang, orang Farisi mengajar kamu, dengar apa yang mereka katakan. Jangan tiru apa yang mereka lakukan. Tapi kalau itu kebenaran, sekalipun orang berdosa, tapi kalau itu keluar dari mulutnya, kebenaran yang keluar, tetap harus dengar. Itu orang-orang agama lain, masa dia berani ngomong. Tapi kalau yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran, dengar. Mau ngerti Tuhan? Belajar menempatkan dirimu di bawah. Makanya dulu pintu itu dibuat lebih rendah daripada tinggi manusia. Supaya semua yang masuk kepada sebuah rumah harus merendah. Artinya kalau kamu tamu masuk ke dalam sebuah rumah, kamu harus lebih dulu bersedia tunduk pada otoritas yang punya rumah. Anda lagi masuk ke rumah Tuhan. Amin. Hati ini merendah dulu. Yang punya rumah Tuhan bukan Anda dan saya. Dengar apa yang dia katakan. Ini rumahnya, ini aturannya, ini kebenarannya. Kalau Anda mau lakukan, Anda keluar, Anda diberkati. Sudah. Tunduk. Mari kita